Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, offering di 2 pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang beranggotakan Cahya Aulia Kandi, Cindy Amalia Fitri, Sheila Rahmadita, Sinta Yuda Zilullah, dan saya sendiri, Swastika Ayunia. Kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Berikut ini merupakan pokok bahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pengertian perkembangan moral. Yang kedua, teori perkembangan moral menurut para ahli. Yang ketiga, pengertian perkembangan spiritual. Yang keempat, karakteristik perkembangan spiritual peserta didik. Yang kelima, problematika perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Yang keenam, implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian perkembangan moral. Menurut Farida Agustiawati 2006, moral berasal dari kata Latin mores yang memiliki arti tata cara, kebiasaan, dan adat istiadat. Istilah moral sendiri selalu berkaitan dengan kebiasaan, aturan, atau tata cara suatu masyarakat tertentu. Dapat disimpulkan bahwa perilaku moral merupakan perilaku manusia yang sesuai dengan harapan, aturan, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat tertentu. Dan jika diterapkan di kehidupan, maka kehidupan akan dapat berjalan dengan damai, tentram, dan penuh ketenangan. Husni Rahim and Malai Dinia Husni Rahim menjelaskan, there are 6 aspects of development that are focused on in kindergarten education: moral and religious values, social and emotional, development and independence, language ability, cognitive ability, physical and motor ability, and artistic ability. Yang berarti, terdapat 6 aspek perkembangan yang difokuskan dalam pendidikan anak, yaitu moral dan agama, sosial, emosional, dan perkembangan kepercayaan diri, kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, kemampuan fisik motorik, dan kemampuan seni. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan perkembangan moral dalam diri anak sebagai individu tidak bisa dianggap sepele. Menurut Sandrock 1995, perkembangan moral adalah perkembangan yang memiliki kaitan dengan aturan dan kesepakatan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan manusia lain. Namun, anak-anak ketika dilahirkan masih belum memiliki moral atau bisa disebut dengan immoral. Tetapi dalam diri anak yang baru lahir terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, seperti orang tua, saudara, teman sebaya, atau guru, sehingga anak di masa yang akan datang mampu memahami dan membedakan mana perilaku yang baik dan boleh dikerjakan dengan tingkah laku yang buruk dan tidak boleh dikerjakan. Saya Sheila Rahmadita dengan NIM 23316188864 akan menjelaskan mengenai teori perkembangan moral menurut para ahli. Yang pertama, teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Id berasal dari pembawaan atau lahir, struktur kepribadian yang terdiri atas aspek biologis yang irasional dan tidak disadari, dapat direpresentasikan berupa kebutuhan alamiah manusia, seperti nafsu, keinginan, dan kebutuhan. Selanjutnya, ego. Ego berasal dari hasil interaksi dengan lingkungan, struktur kepribadian yang terdiri atas aspek psikologis. Ego sangat penting dalam menghadapi kehidupan nyata. Jika seseorang melakukan sesuatu hal dengan memperhitungkan egonya, maka dia juga memperhitungkan baik buruk dari tindakan tersebut. Selanjutnya, superego. Superego berasal dari pola asuh orang tua, nilai dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini yang membuat mereka dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah.
Selanjutnya ada teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Pada teori ini, orang belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Contohnya, saat anak-anak melakukan suatu hal baik, maka dan diberi semacam penghargaan, maka dia akan mengulangi perilaku tersebut. Dan sebaliknya, jika dia melakukan suatu hal buruk dan mendapatkan hukuman, maka dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan lama-kelamaan perilaku tersebut akan menghilang atau berkurang. Selanjutnya adalah teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Ada dua, yaitu heteronomous morality atau morality of constraint. Pada tahapan ini, tahapan perkembangan moral usia anak 6-9 tahun. Tahapan ini, anak-anak mempercayai keadilan imanen, di mana jika mereka melakukan kesalahan, maka akan ada hukuman yang mereka terima. Selanjutnya, ada autonomous morality atau morality of cooperation. Tahapan perkembangan moral pada usia anak 9-12 tahun. Pada tahapan ini, mereka sadar bahwa aturan dan hukuman adalah ciptaan dari manusia. Selanjutnya, ada teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Kohlberg mengklasifikasikan perkembangan moral menjadi 3 tingkat, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. 3 tingkat ini nantinya akan dibagi lagi menjadi 6 tahap. Yang prakonvensional, anak mengenal dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Lalu konvensional, perbuatan dinilai baik apabila memenuhi standar atau harapan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah pasca konvensional. Aturan tidak dijadikan tujuan akhir, tapi anak akan mencari tahu pilihannya dan akan menentukan sendiri aturannya. Lalu tahapan yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukuman pada pemikiran moral anak. Misal, anak merasa benar jika patuh dengan orang tua dan sebaliknya. Yang kedua, orientasi hedonistik instrumental. Perbuatan dinilai baik apabila dapat memenuhi kepuasan dari orang lain. Contohnya, anak yang mau disuruh-suruh itu dia mau ketika sudah diiming-imingi hadiah. Selanjutnya ada orientasi anak yang baik. Sesuatu dinilai baik apabila menyenangkan orang lain dan dapat diterima di masyarakat. Contohnya, ketika ada salah satu remaja di suatu perkumpulan, dia rela berbohong demi melindungi temannya ya agar dia tidak dicap sebagai seorang pengkhianat. Lalu selanjutnya ada yang keempat, orientasi keteraturan sosial, hukum, dan menghormati otoritas. Dan yang kelima, orientasi kontrol sosial. Perbuatan dinilai baik jika sesuai dengan undang-undang. Lalu yang keenam, orientasi kata hati atau etika universal. Etika universal sebagai sumber dalam menentukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan moralitas. Selanjutnya adalah pengertian perkembangan spiritualitas. Kata spiritualitas berasal dari bahasa Inggris spirituality atau spirit yang berarti roh, jiwa, dan semangat. Pendapat tersebut diungkapkan menurut Eckhart dan Sadili pada tahun 1997. Nah, kata spirit berasal dari bahasa Latin atau kata Latin spiritus yang berarti luas atau dalam, keteguhan hati atau keyakinan, energi atau semangat, dan kehidupan. Pengertian dan perkembangan spiritualitas. Yang pertama adalah spiritualitas dan religiusitas, yang artinya agama bisa dikatakan tidak sama dengan spiritualitas, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama tanpa spiritualitas adalah kering, dan spiritualitas tanpa agama adalah lumpuh. Yang kedua adalah
spiritualitas dalam psikologi humanistik. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki otoritas atas kehidupan diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sadar, mandiri, dan pelaku aktif yang dapat menentukan hampir segalanya. Nah, yang ketiga adalah spiritualitas dalam psikologi transpersonal. Psikologi ini memfokuskan pada dimensi spiritual dan pengalaman-pengalaman rohaniah manusia. Selanjutnya adalah dimensi-dimensi spiritualitas. Ingersoll pada tahun 1994 menggambarkan spiritualitas dalam 7 dimensi, yaitu makna, konsep tentang ketuhanan, hubungan, misteri, pengalaman, perbuatan atau permainan, dan integrasi. Saya Sinta Ida Zurula dengan NIM 2003316181812 akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya. Kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik perkembangan spiritualitas peserta didik. Dalam materi ini akan ada 3 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai teori perkembangan spiritual Fowler. Fowler pada tahun 1978 menyebutkan kepercayaan sebagai sesuatu yang universal, ciri dari seluruh hidup, tindakan pengertian diri semua manusia, entah mereka menyatakan diri sebagai orang yang percaya dan orang yang berkeagamaan atau sebagai orang yang tidak percaya apapun. Fowler percaya bahwa spiritualis dan kepercayaan dapat berkembang hanya dalam lingkup perkembangan intelektual dan emosional yang dicapai oleh seseorang. Dalam teori perkembangan spiritual Fowler terdapat 7 tahapan perkembangan agama, Deci and Kenny 1997, yaitu yang pertama yaitu tahap primal faith, yakni tahap kepercayaan yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Yang kedua yaitu tahap intuitive projective faith, yang berlangsung antara usia 2 sampai 7 tahun, di mana pada tahap ini anak bersifat peniruan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap mythic literal faith, yang berlangsung pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya. Kemudian selanjutnya tahap synthetic conventional faith yang terjadi pada usia 12 tahun akhir atau dikenal sebagai akhir masa remaja atau awal dewasa, di mana kepercayaan pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Selanjutnya yaitu tahap individuative reflective faith yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal, di mana tahap ini mulai muncul sintesis kepercayaannya dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Kemudian selanjutnya, tahap conjunctive faith atau bisa juga disebut sebagai paradoxical consolidation faith yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Pada tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Dan yang terakhir yaitu tahap universalizing faith yang terjadi pada usia lanjut. Tahap ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transdental untuk mencapai perasaan ketuhanan serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai karakter perkembangan spiritualitas anak usia sekolah. Menurut Fowler dalam Muhammad Idrus 2006, pada tahap mythic literal faith yang terjadi pada usia 7-11 tahun, anak-anak mulai mampu berpikir logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai karakteristik perkembangan spiritualitas remaja. Keyakinan agama dalam masa remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Mungkin dalam masa ini mereka berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensinya. Perkembangan pemahaman remaja terhadap keyakinan agama ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitifnya.
Mengacu pada teori sebelumnya, yaitu pada tahap synthetic conventional faith, di mana mereka mulai bersifat konformistis dan melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan harapan-harapan sosial. Oleh karena itu, sistem kepercayaan remaja mencerminkan pola kepercayaan masyarakat pada umumnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang problematika perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Permasalahan-permasalahan moralitas dan spiritualis terhadap pendidikan ada 4. Yang pertama, adanya formalisasi pendidikan moral dan spiritualis. Hal ini dapat dilihat dari perilaku moral dan spiritualis peserta didik yang tidak tercakup dalam sistem evaluasi sekolah, bahkan tidak menjadi acuan dalam kelulusan. Dari hal tersebut, dapat dipahami mengapa perkembangan moral dan spiritual belum mencapai taraf yang baik. Hal ini dikarenakan perhatian peserta didik tidak tertuju bagaimana merealisasikan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan dalam kehidupan nyata, tetapi lebih cenderung pada konsentrasi pada penguasaan materi dan kemampuan menjawab soal-soal formal dalam ujian. Selanjutnya yang kedua, lemahnya unsur pembiasaan dalam pendidikan formal. Misalnya, pembiasaan berperilaku jujur masih kurang dianggap serius oleh para guru. Saat guru menjumpai anak didiknya berbohong, ia cenderung menganggapnya sebagai hal yang wajar. Dari hal ini, anak akan menangkap bahwa perilaku berbohong tidak memberikan dampak yang sangat merugikan bagi dirinya, sehingga perhatian anak terhadap pembiasaan berperilaku jujur terabaikan. Selanjutnya yang ketiga, kurang mendukungnya unsur modeling dalam kehidupan moral dan spiritual. Dapat diamati saat sekarang, banyak para peserta didik yang lebih mengidolakan para artis daripada gurunya sendiri. Hal ini berarti perilaku moral dan spiritual dari guru sebagai teladan kurang mendapat respon yang positif. Dalam artian, proses modeling terhadap perilaku moral dan spiritual belum berjalan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah lemahnya pembahasan tentang konflik moral di sekolah. Dapat dilihat dari nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah seringkali berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam masyarakat ataupun di dalam keluarga. Selanjutnya, tentang implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Dengan memperhatikan beberapa penjelasan. Selanjutnya, tentang implikasi perkembangan moral dan spiritual terhadap pendidikan. Dengan memperhatikan beberapa problematika yang telah terjadi di sekolah pada penjelasan sebelumnya, berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para guru untuk membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Atmosfer di sini yang dimaksud meliputi peraturan sekolah maupun kelas, sikap terhadap kegiatan akademik ataupun ekstrakurikuler, dan orientasi moral yang dimiliki oleh para guru dan pegawai, serta materi teks yang akan digunakan oleh para guru untuk mendidik para murid-muridnya. Yang kedua, memberikan pendidikan moral secara langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Yang keempat, menjadikan pendidikan wahana yang kondusif bagi peserta didik dan menghayati agamanya. Yang kelima, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting, seperti memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari, menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa implikasi perkembangan moral dan spiritual dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh sekolah. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para guru untuk mengembangkan moralitas dan spiritualis peserta didiknya. Di antaranya yaitu memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, memberikan pendidikan moral secara langsung, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai,
dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.